Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Nurul di sini. Nah, Mbak Nurul tadi tertunda lagi pertanyaan tertunda. Ada nggak berapa lama persiapannya untuk tim nih menuju hari H sampai deal sama pengantin? Kalau untuk persiapan, maksudnya jadi lama bekerjanya tim, tergantung klien tuh ngambil paketan yang apa. Karena kan kita ada wedding planner, ada WO on the day kan, maksudnya organize hari aja ya. Tapi sebenarnya bukan hari itu aja juga sih. Maksudnya hari-hari sebelumnya kita tetap juga ikut, maksudnya kita tetap gladi resik, tetap itu kan. Nah, kalau wedding planner tuh biasanya pasti karena kan kita tuh ngebantuin dari masih planning nih, masih rencana gitu kan. Kita yang bantu dealing vendor, kita yang ngedampingin untuk fitting ini dan lain sebagainya kan. Nah, kalau untuk wedding planner tuh biasanya dari H-1 tahun malah udah ada, karena kan apalagi untuk orang-orang yang detail banget kan, dia bawa persiapan tuh lebih lama, lebih mateng gitu kan, pengen rinci banget gitu ya. Kalau untuk planner sih 1 tahun 6 bulan deh, dari 6 bulan, iya 6 bulan. Karena kan dari kita tuh milih vendor, kita tampung nih, dia maunya konsepnya gini. Kita kan cari vendor tuh yang kira-kira bisa untuk menuhin permintaan si klien ini kan. Misalnya, Mbak aku mau dekorasinya gini. Otomatis kan kita cari vendor dekorasi tuh yang bisa ngewujudin permintaan dia, karena kan nggak setiap vendor juga kan pasti punya ciri khas masing-masing kan. Sebenarnya meskipun semuanya sebenarnya bisa by request ya, tapi kan ada ini oke Mbak, terus kita juga perlu nyesuaiin, tapi aku budgetnya segini Mbak. Nah, kita juga perlu sesuaiin lagi nih, vendor mana yang bisa nerima konsep begini dengan budget segini gitu. Makanya butuh waktunya lama gitu. Kalau untuk WO on the day sih yang H-1 sebulan juga ada, karena kan baru booking kita tuh di H-1 sebulan, karena kan kadang yang gitu tuh butuh untuk acaranya tuh biar terorganize atau rapi aja kan, karena kan ada orang-orang kadang yang kayaknya nggak bisa, aku butuh deh untuk bantu waktu hari H gitu kan apalagi untuk orang-orang yang punya banyak tamu VIP biasanya butuh banget, karena kan bukannya panitia tuh nggak bekerja ya, biasanya kan kalau di Bengkulu nih meskipun udah pakai WO tetap ada panitia keluarga atau panitia tetangga kan. Tapi kan kadang panitia tuh maksudnya kapasitasnya mungkin terbatas, nggak kurang mengerti nih bagaimana, atau kan kadang tuh malah nggak yang sampai acara selesai semuanya sampai acara selesai gitu. Jadi ada yang booking H-1 sebulan juga ada sih. Ini kalau misalnya dalam 1 minggu hari Sabtu ada, hari Minggu ada, itu gimana Mbak? Belum lagi kan persiapannya kata Mbak tadi cukup lama. Ya kita ini sih kayak kejar-kejaran aja sih, misalnya Sabtu weddingan nih. Iya. Sedangkan Minggu kita perlu ada wedding lagi. Dan malam minggunya ini kan kita perlu gladi resik untuk acara yang besok. Kelar kalau misalnya acara tuh di gedung itu lebih enak Mbak, waktunya tuh pakem karena kan biasanya ya kalau sewa gedung tuh kan ada batas waktu, biasanya sampai apalagi yang acaranya hari Sabtu dan gedungnya mau dipakai lagi hari Minggu, itu tuh biasanya jam 2 orang gedung tuh pasti jam 1:30 orang gedung tuh pasti udah ngasih aba-aba gitu, Mbak ini gimana nih, karena kan orang butuh bongkar buat yang acara besok loading kan. Iya benar. Nah, tapi kalau yang hari Minggu itu biasanya cenderung lebih santai sih. Kalau telat-telat dikit nggak apa-apa, karena kan biasanya penggunaan gedung di hari Senin itu jarang kan. Nah, lebih enak. Tapi kalau misalnya acara di rumah, itu bisa sampai sore. Sedangkan kita mau jadwal selanjutnya lagi nih. Jadi itu sih pecat tim sih Mbak. Oh pecat tim. Tapi Mbak kan Mbak selaku kepalanya nih gimana? Kalau aku biasanya bagi sama suami. Satu stay, satu itu. Jadi kuncinya kalau mau usaha WO harus suami dulu. Harusnya partner sih ya, partner. Nggak harus suami. Karena Mbak juga belum dari sebelum menikah ya Mbak. Iya, dari sebelum menikah.
mereka. Tabung, ini ngurusin acara nikah orang untuk menikah ceritanya. Iya benar. Nah Mbak, ini kan sempat nih seliweran di sosial media mengenai bridesmaid dan juga groomsmaid nih. Nah itu gimana, apa sih sebenarnya tugas mereka? Kan itu juga ini ya, pembagiannya dari WO ya biasanya kan. Itu apa tugasnya? Karena sering sekali kayak bilang nggak perlu sebenarnya bridesmaid itu karena mereka datanya gini terus juga ada WO sempat di sosial media yang ngomel gara-gara bridesmaidnya sama kayak tamu gitu-gitu. Boleh dikasih penjelasan nggak Mbak, sebenarnya tugas bridesmaid ini apa? Sebenarnya sih dari yang aku tahu kayak seliwerna aja ya, bukan yang paham-paham banget gitu kan. Bridesmaid tuh kan teman-teman Deket ya. teman-teman dekatnya bride yang emang mungkin sebenarnya kayaknya bridesmaid tuh sebenarnya punya tugas gitu kan untuk mendampingi, untuk apa. Tapi kan sebenarnya balik lagi ke bride-nya. Ada yang bride-nya ya udahlah tamu aja, yang penting on time atau apa. Karena aku udah punya WO, apalagi yang punya WO kan. Karena kan tapi ada kadang tuh bridesmaid tuh yang emang dia tuh kayak aku udah dikasih, maksudnya aku tuh udah dikasih baju seragam ini harusnya aku tuh emang kasih effort tuh lebih dari tamu biasa gitu kan. Dia aja, Mbak nggak apa-apa, kadang Mbak nggak apa-apa Mbak, aku aja yang megangin bajunya. Kita tuh sebagai WO sebenarnya oh iya mangga aja nggak apa-apa, tapi maksudnya kita juga tetap arahin, karena kan kadang kan WO tuh yang tahu Mbak nanti ini bajunya di siapanya di sini ya, ininya di sini ya. Jadi kalau misalnya dapat bridesmaid yang pengertian dan bisa diajak komunikasi sih enak banget. Karena kadang tuh kasihan bride tuh, Mbak aku mau bridesmaidku nanti stay ya Mbak waktu aku kirap, waktu aku masuk menuju pelaminan. Tapi kadang bridesmaidnya tuh belum datang. Kayak apa molor gitu kan. Jadi aku kalau misalnya kayak ada kan pengantin tuh yang emang dia mau bridesmaidnya tuh ikut serta banget gitu di acaranya. Aku bikin nih grup, aku sampai bikin grup tersendiri gitu buat bridesmaid. Apalagi kan aku pernah tuh satu weddingan bridesmaid tuh emang supportive banget sih, tapi mereka tuh sampai bikin video, terus udah nyiapin dance sendiri, udah nyiapin, maksudnya mereka tuh udah persiapan, udah prepare banget. Jadi mereka langsung tinggal bilang ke tim, Mbak aku nanti ini. Jadi kita tuh tinggal selipin sesi yang mereka itu ke rundown gitu. Tapi ada juga yang, Mbak ada bridesmaid nggak? Ada sih Mbak, tapi bridesmaidnya sepupu-sepupu aja atau mau diituin nggak usah lah Mbak. Ya udah, kita kan balik lagi tergantung permintaan klien kan gimana. Berarti balik lagi sesuai dengan kesepakatan dengan bridesmaid. Iya begitu betul. ya. Jadi iya memang ada yang sedikit nyeleneh ya Mbak, tapi nggak semuanya karena balik lagi kesepakatan mereka seperti apa gitu pemirsa. Ada nggak sih Mbak ketika lagi acara berlangsung, proses sedang di hari H sedang berlangsung gitu, ada keseruan apa nih bersama dengan tim WO? Kalau sama tim tuh sebenarnya sejauh ini aku tuh pernah sampai terharu banget. Kenapa ini kayak yang lumayan berkesan ya. Jadi WO aku tuh kan terhitung baru lah ya Mbak, maksudnya belum terlalu lama gitu. Jadi aku di job keberapa gitu, masih awal-awal sih, masih termasuk awal-awal, aku tuh dapat job yang menurutku lumayan acaranya tuh gede gitu. Acaranya tuh lumayan, susunan acaranya tuh juga lumayan padat gitu kan. Jadi itu tuh aku lumayan stresnya tuh lebih dari yang lain gitu kan. Malam gladi resik pun sama tim tuh udah ada debat inilah kurang ini, karena item eventnya tuh banyak gitu. Dia mau pakai apa sih, kayak layar itu, mau nampilin video dia, sedangkan kan kita tuh awal-awal tuh belum punya sendiri gitu, gitu Mbak. Kita mesti sewa, dan sewa tuh kan ada jamnya ya. Kita nggak mungkin nyewa untuk sampai 2 hari. Kalau bisa meminimalisir budget klien, kenapa enggak gitu. Kita juga nggak mau klien tuh kayak sampai buang-buang budget, sedangkan kan kita butuhnya cuma beberapa jam gitu. Jadi kalau kita mau minjam layar ini untuk sampai besok sore, otomatis kita kan baru bisa pinjam di H-1 tuh di jam yang kira-kira kita bisa balikin di jam segitu kan. Jadi ternyata timku tuh ada yang miss gitu. Sampai malam
nggak diambil. Jadi hamin berapa jam acara baru diambil. Ya ampun, itu karena kan gimana? kita nggak bisa juga maksain tempat rental itu buat buka cepet untuk Iya kita, sih, Mbak. Maksudnya egois banget kan. Semua orang juga bayar sewa di situ, kamu juga nggak bayar lebih untuk itu gitu kan. Jadi aduh udah stres banget. Terus si pengantin ini tuh pakai kirap pengantin yang pakai bahasa Minang. Dan itu kan nggak semua orang bisa. Kalau bahasa Indonesia mungkin masih bisa suruh MC yang acara itu kan. Ini bahasa Minang, kalaupun dipaksain kan pasti aneh gitu kan. Karena aksen Minang tuh aksen Beda. acara aksen daerah manapun nggak bisa dipaksain gitu kan. Bener. Itu pengantinnya udah mau ada baarak juga kan, kalau di Minang tuh pakai tambur dan segala macam. Udah dari jalan masuk udah waktu itu kebetulan acara di Balai Buntar. Jadi dia tuh emang dari luar tuh dia pengen ada acara kayak arak-arakan gitu. Kita udah mau di gerbang masuk itu, si MC tuh belum ada kabar. Ini Itu bentar kayak- Mbak, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya seru ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.